Halo, selamat sore semuanya. Kembali lagi bersama saya Clement Sade Osta. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu cloud computing. Berikut penjelasannya. Secara sederhana, cloud computing adalah sebuah istilah yang terdiri dari gabungan kata cloud atau diibaratkan sebagai internet dan computing sebagai perangkat komputer. Jadi, pengertian cloud computing adalah sebuah teknologi komputasi pengolahan daya komputasi dengan bantuan jaringan internet untuk menjalankan kebutuhan program melalui komputer yang telah terkoneksi satu sama lain. Cloud computing merupakan suatu teknologi masa depan yang mampu menjadikan internet sebagai pusat server untuk menampung data dan juga berbagai aplikasi pengguna. Kehadiran cloud computing sendiri membawa banyak manfaat bagi bisnis maupun kebutuhan personal. Asalnya, pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien karena bisa dilakukan di mana saja dengan kemampuan kolaborasi tidak terbatas. Nah, cara kerja cloud computing sendiri yakni dengan menjadikan teknologi internet sebagai pusat segala pengolahan basis data. Di sini ada beberapa fungsi clouding. Beberapa fungsi cloud computing yang perlu kita ketahui. 1. Meningkatkan produktivitas. Ketika sebuah bisnis atau perusahaan memutuskan untuk mengadopsi teknologi cloud computing, maka bisa dipastikan akan ada lonjakan produktivitas dan efisiensi kerja. Pasalnya, fungsi cloud computing yang seluruhnya sudah bersifat online akan memudahkan tim dalam berkomunikasi dan berkolaborasi. Setiap tim nantinya akan terhubung satu sama lain, sehingga tidak perlu melakukan konfirmasi ulang atau meeting yang sebagian besar hanya akan membuang-buang waktu. Nah, yang kedua, mendapatkan pembaruan secara berkala. Pembaruan sendiri adalah salah satu fitur yang bertujuan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Ciri khas dari cloud computing sendiri, Anda tidak perlu repot mengurusi soal hal ini, karena biasanya Anda sudah mendapatkan pembaruan secara berkala. Dan yang ketiga, fleksibilitas akses data. Sebagaimana kita ketahui, seluruh infrastruktur cloud computing sudah berada di internet, sehingga bisa diakses dari mana saja. Hal ini tentu memberikan fleksibilitas yang sangat tinggi bagi para pengelola bisnis, karyawan maupun perusahaan. Karena saat ini sudah bisa melakukan berbagai fungsi komputasi asal ada jaringan internet. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Fungsi terakhir dari cloud computing adalah sebagai media penyimpanan data. Teknologi cloud computing saat ini memungkinkan untuk menyimpan berbagai jenis file dengan bantuan media internet. Dengan menggunakan cloud computing atau komputasi awal, maka otomatis kapasitas penyimpanan Anda akan jauh lebih besar jika dibandingkan ketika menggunakan hard disk, flash disk, dan lain sebagainya. Salah satu contoh layanan cloud computing yang bisa digunakan untuk menyimpan dokumen adalah Google Cloud. Contoh aplikasi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari.
terutama di tengah kondisi pandemi seperti saat ini, di mana berbagai sektor mulai beralih ke layanan digital. Yang pertama, Adobe Creative Cloud. Anda tentu sudah tidak asing lagi dengan aplikasi keluarga Adobe, bukan? Nah, layanan Adobe Creative Cloud sebenarnya juga termasuk dalam salah satu contoh aplikasi cloud computing dalam kehidupan sehari-hari. Layanan cloud yang ditawarkan Adobe sendiri lebih banyak kepada kebiasaan pengguna untuk menyimpan file ketika sudah selesai melakukan proses desain atau editing. Dengan memanfaatkan fitur ini, maka Anda tidak perlu repot-repot melakukan upgrade hard drive karena sebagian besar file desain tersimpan di cloud. Yang kedua, Amazon Web Service atau disingkat dengan AWS. Amazon Web Service adalah layanan cloud computing yang menawarkan tenaga komputasi, ruang penyimpanan database berbasis Content Delivery Network atau CDN, serta berbagai fungsional komputer lainnya. Anda bisa melakukan banyak hal dengan berlangganan Amazon Web Service, misalnya seperti membuat website, menyimpan file, dengan masih banyak lagi. Terus yang ketiga, Microsoft 365 atau Office 365. Microsoft 365 atau yang sebelumnya bernama Office 365 adalah salah satu produk dari Microsoft yang menggunakan teknologi cloud computing. Aplikasi yang terdiri dari fungsi pengolah kata, angka, dan dokumen tersebut kini bisa dijalankan secara online tanpa perlu menginstal software terlebih dahulu. Inovasi ini tentu bermanfaat sekali, terutama karena berbagai fungsi pengolahan dokumen tersebut banyak dibutuhkan oleh mahasiswa, karyawan, hingga para pelaku UMKM. Yang kelima, Google Drive. Sebagai salah satu perusahaan digital, Google juga telah memaksimalkan teknologi cloud computing dalam banyak lini bisnis mereka. Salah satunya adalah Google Drive, yang menyediakan fasilitas penyimpanan gratis hingga 15 GB. Selain itu, Anda juga bisa menemukan layanan lain seperti Docs, Spreadsheet, hingga YouTube. Kemudian, pentingnya keamanan aplikasi berbasis cloud. Nah, ini sangat penting ya teman-teman, karena menyangkut dengan privasi. Jadi seperti yang kita ketahui, cloud computing berkaitan erat dengan privasi dan keamanan data. Kedua hal tersebut sangatlah penting, mengingat teknologi cloud merupakan media penyimpanan berbasis internet. Tentu risiko hacking dan pencurian data akan tetap ada. Di sisi lain, cloud memudahkan pekerjaan, membuat fleksibilitas karena dapat diakses dari mana saja, serta biayanya lebih affordable jika dibandingkan dengan teknologi penyimpanan secara tradisional. Namun, salah satu kekurangan cloud ini adalah risiko pencurian data dan tindakan cybercrime lainnya yang dapat merugikan. Hacker akan menyerang sistem yang paling mungkin menyimpan data sensitif klien, dan cloud merupakan target utamanya. Itulah alasan mengapa penyedia layanan cloud harus terus meningkatkan berbagai tindakan pengamanan pada sistem cloud mereka. Ada banyak cara yang dapat dilakukan penyedia layanan cloud untuk
meminimalisir resiko ini. Beberapa di antaranya adalah terus meningkatkan keamanan jaringan atau networking, infrastruktur menggunakan firewall, SSD, mengaplikasikan beberapa end-to-end security protection dan mengupdate antivirus, serta beberapa tindakan perlindungan lainnya. Dari sisi user, juga dapat membantu mendukung keamanan data ini dengan cara membuat akun yang aman dengan password yang unik. Memiliki password yang berbeda-beda untuk masing-masing akun yang berbeda. Rutin atau secara berkala mengganti password. Selain logout jika menggunakan gadget bersama dan tidak menggunakan koneksi internet dari public area atau jaringan yang tidak terpercaya. Privasi data. Perlindungan data adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam privasi data. Jutaan pengguna tentunya telah menggunakan dan mengintegrasikan cloud dalam perusahaannya. Itu artinya jutaan pengguna tersebut juga telah menyimpan data-data penting mereka di dalam sistem cloud, di mana hal ini menjadi sebuah prioritas untuk mengamankan setiap data dan informasi yang disimpan. Dalam penyimpanan cloud, data akan selalu didistribusikan ke berbagai perangkat penyimpanan seperti server, PC atau komputer, perangkat seluler atau smartphone, dan lain sebagainya. Proses perpindahan data ini yang menjadikan privasi data menjadi rentan. Informasi pribadi masing-masing user bisa saja berada dalam risiko diretas. Kerahasiaan data dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari provider dan pengguna itu sendiri. Selalu dilakukan protokol keamanan akun seperti menggunakan autentikasi dua faktor, tidak menyimpan apalagi memberikan password kepada sembarang orang, dan beberapa standar keamanan lainnya. Melihat dari pengguna yang efisien dan berkelanjutan, cloud telah menjadi tools yang sangat penting bagi bisnis yang sedang berkembang. Selain itu, cloud juga dapat dimanfaatkan dengan baik oleh individu maupun skala kecil dalam kehidupan sehari-hari. Cloud dapat diakses dengan mudah, efektif, berkinerja tinggi, dengan harga terjangkau. Jadi, dapat dipahami jika banyak orang yang telah mempercayakan keamanan data-data mereka pada sistem cloud. Namun, tetap harus diingat tentang menambah sistem keamanan dan privasi data supaya risiko pencurian data dapat diminimalisir. Pentingnya untuk mempercayakan layanan cloud pada penyedia yang benar-benar telah terpercaya. Tentunya tim IT provider cloud dapat andal dan profesional dalam menangani keamanan sistem yang mereka miliki. Tim IT profesional cloud provider akan memastikan sistem dapat berjalan dengan baik dan tanpa kendala untuk kelancaran kebutuhan cloud Anda. Keamanan data. Penyimpanan data dapat pada komputasi awam atau cloud computing memiliki beberapa fungsi dan keunggulan. Beberapa di antaranya adalah aksesibilitas yang mudah ke berbagai platform cloud melalui jaringan internet, sehingga
akan lebih mudah mengerjakan berbagai hal sekaligus dalam satu waktu. Dalam kasus beberapa perusahaan yang telah menggunakan cloud, perusahaan tersebut memiliki beberapa privilege seperti bisa berkomunikasi mengenai layanan cloud selama 24/7 kepada provider penyedia layanan yang dipilih. Ketika pemelihara dan pengelolaan sistem telah dihandle dengan baik oleh penyedia cloud, maka tugas perusahaan bisa ringan dengan berfokus pada kemajuan dan pengembangan bisnis serta melakukan strategi rencana bisnis perusahaan. Demikian teman-teman penjelasan singkat saya dari apa itu clouding dan beberapa jenis clouding lainnya. Jika ada kata yang kurang atau materi yang kurang, mohon dimaklumi. Sekian dari saya. Selamat sore.